Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bersyukur pada Allah sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya usia kita, berkurangnya jatah hidup kita, sudah seharusnya bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sejak kecil diwakafkan oleh ibunya untuk berbakti, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Anas bin Malik adalah sahabat yang menyertai Nabi tidur di Suffah, pelataran Masjid Nabawi, bersama sahabat-sahabat yang lain yang nyantri belajar agama Islam kepada baginda Rasulullah. Seringkali Rasulullah dibawakan air wudu, disiapkan sendalnya oleh sahabat Anas bin Malik. Jika kita sering berwakaf harta, sering berwakaf uang, ada seorang ibu yang mewakafkan anaknya. Karena jasanya itulah Rasulullah mendoakan Anas bin Malik dengan doa yang luar biasa. Rasulullah mendoakan dengan sebuah doa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu wa atil umurahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, berilah kepada Anas bin Malik harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya, dan panjangkanlah umurnya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Inilah doa Nabi yang luar biasa kepada Anas bin Malik. Bisa kita amalkan kepada anak cucu kita. Kalau bapak belum hafal, silakan hafalkan. Doanya sangat luar biasa, Pak. Minta dipanjangkan umur, minta diperbanyak harta dan anak keturunan, plus diberikan barokah semua itu. Yang terakhir minta dimasukkan ke dalam surga. Ternyata doa Nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik memiliki keturunan yang sangat banyak, dikisahkan dalam Sirah Nabawi, dalam kitab Ibanatul Ahkam. Anas bin Malik memiliki anak keturunan sampai 120 orang, Pak. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan anaknya 80 orang. Intinya jumlahnya sangat banyak. Doa Rasulullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi agar panjang umur dijawab juga oleh Allah. Anas bin Malik meninggal pada usia 103 tahun pada tahun 93 Hijriyah di Basrah di Irak.
Berarti ini benar-benar doa Nabi yang mustajab. Yang menjadi pelajarannya, sahabat yang menjadi titik pertanyaan para tabi'in waktu itu, tatkala para sahabat senior sudah pada meninggal, maka satu-satunya sahabat yang jadi pertanyaan adalah Anas bin Malik. Maka ada masalah apapun semua curhat kepada Anas bin Malik, termasuk melihat kondisi zaman yang semakin hari semakin rusak. Saat di Basrah ada yang bernama Zubair bin Adi datang kepada Anas curhat tentang kepemimpinan seorang pemimpin, tentang keadaan zaman yang semakin rusak. Nasihat Anas bin Malik cuma satu, isbiru, bersabarlah kalian, bersabar. Kenapa? Fa innahu la ya'ti alaikum zaman illa alladzi ba'dahu syarrun, kecuali zaman-zaman yang setelahnya yang akan dihadapi kalian wahai umat Islam akan lebih jelek daripada zaman-zaman sebelumnya. Jadi kata Anas, zaman-zaman yang akan dilalui kita hari ke hari, waktu ke waktu akan lebih rusak. Kata Anas, ini bukan pendapat saya, sami'tuhu min nabiyyikum, aku dengar langsung hadis ini dari Rasulullah, dari nabi-nabi kalian. Dari nabi kalian aku dengar hadis ini. Itu artinya apa? Kalau kita melihat kondisi hari ini semakin rusak, semakin bobrok moral anak-anak muda kita, semakin mengalami degradasi. Ternyata ini sudah dikatakan oleh Anas bin Malik sejak jauh-jauh hari. Bahkan bukan hanya Anas bin Malik, ada sahabat lain yang bernama Abdullah bin Mas'ud, qori'nya Rasulullah. Beliau mengatakan hari-hari akan semakin rusak. Tapi yang aku maksud bukan mengenai ruhohan minal aisi yusibu, bukan mengenai urusan-urusan dunia, bukan mengenai urusan-urusan kesenangan hidup. Orang akan semakin mudah dengan dunianya. Nelpon semakin mudah, komunikasi mudah, transportasi mudah. Tapi kata Ibnu Mas'ud, bukan tentang urusan dunia yang Nabi katakan. Tapi yang Nabi khawatirkan adalah tatkala di mana semakin batang hari itu, semakin turun anugerah Allah, semakin dibarengi dengan fitnahnya, maka tidak akan datang hari kepada manusia kecuali hari-hari setelahnya akan sedikit ilmu daripada hari-hari sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, hari-hari akan semakin sedikit orang yang berminat belajar ilmu agama. Hari-hari akan sedikit orang yang berminat mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis. Memang kita sering mendengar musabaqah tilawatul Quran, musabaqah hifdzil Quran, tapi berapa persen dari umat Islam yang konsisten dengan ajaran Qurannya, dengan ajaran agamanya? Maka kata Anas bin Malik, kata Abdullah bin Mas'ud, apabila para ulama, para ahli ilmu sudah pada meninggal, fastawan nas, orang-orang akan sama, tidak ada harganya. Fala ya'muruna bil ma'ruf, maka tidak ada lagi orang yang berani mengajak kepada kebaikan, wala yanhauna 'anil munkar, dan tidak ada lagi orang yang berani mencegah kepada kemunkaran. Lihat hari ini, Pak, Indonesia bukan kekurangan orang yang pintar, Pak balatak, Pak nu pinter teh. Ya, DPR para rinter, pejabat para rinter, gelarnya berderet sampai profesor, doktor. Tapi Indonesia kekurangan orang yang takut kepada Allah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ra'sul hikmah, puncaknya ilmu seseorang, hikmah seseorang, makhofatullah, adalah rasa takut dia kepada Allah. Yang Nabi khawatirkan ketika umat Islam sudah hilang rasa takutnya kepada Allah. Makanya ada anekdot, Pak, ya, hebatan mana Rasul yang anggota dewan? Dia jawab, hebatan anggota dewan. Rasul mah sieun ke Allah, oknum anggota dewan mah tidak sieun ke Allah. Sebagian mungkin. Cuman kita lihat hari ini anak mudanya, Pak, lihat di aplikasi-aplikasi TikTok, aplikasi-aplikasi yang lain yang tidak mendidik, sudah berani tampil terbuka auratnya, berani berhubungan dengan bukan mahramnya, belum narkoba, belum LGBT, belum pergaulan bebas dan lain sebagainya.
Ini menandakan yang Nabi khawatirkan semakin hari semakin terjadi. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kalian pegang teguh erat sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bila kita berada di zaman yang penuh fitnah itu, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, alaikumul mahrab. Kalian harus mencari tempat pelarian. Jika kalian berada di zaman yang penuh dengan fitnah, kalian harus mencari mahrab. Apa mahrab? Pelarian, tempat pelarian. Kata sahabat, di mana tempat pelarian itu? Kata Nabi, ilallah. Kalian datangi Allah ke masjidnya. Wa ila sunnati nabiyyi, datangi sunnah nabinya, pelajari hadis. Wa ila kitabi, perdalam Al-Qur'annya, kitabnya. Niscaya lan tadilu abadan. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Pegang Quran, pegang hadis, datangi masjid. Itulah yang Nabi katakan, jika kalian ada di zaman itu, kalian carilah tempat pelarian. Hari ini Pak, lihat anak-anak kita, di mana-mana saya ngajar curhatan dari orang tua. Ustaz nges SMP tengah sekarang ngarawas deui. Sudah SMA, sudah tidak ngaji lagi. Bentengnya lemah Pak. Umat Islam bentengnya lemah. Sedangkan serangan-serangan dari orang kafir semakin kuat. Mereka bersatu untuk menyerang umat Islam. Menghancurkan generasi umat Islam. Gozul fikr. Tapi umat Islamnya bersatu-satu, berpecah belah. Inilah PR kita sebagai orang tua. Apalagi kita sebagai seorang ayah Pak. Lihat nasihat para nabi, nasihat orang soleh di Al-Quran. Semua menunjukkan urusan-urusan agama, urusan akhirat. Nabi Yakub ketika mau meninggal, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Ya bunai, wahai anakku, jika ayah tidak ada, jika ayah meninggal, mata buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Kekhawatiran Nabi Yakub Pak. Lamun bapak maut, ujang, neng, dek nyembah saha anjeun. Karena khawatir banyak yang masuk agama lain, banyak yang murtad Pak hari ini. Lihat nasihat Luqman di Al-Quran surah Luqman. Tidak ada satupun menyinggung urusan dunia Pak. Luqman cuma mengatakan, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Dirikanlah salat. Jika engkau berada di bawah batu, di langit, di bumi, Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Semua urusan akhirat. Peran seorang ayah yang menanamkan karakter kepada anak. Bagaimana dia bisa yakin kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwanya. Bukan sekedar memberi makan, bukan sekedar memberi pakaian, bukan sekedar memberikan tempat tinggal, tapi yang lebih daripada itu, seorang ayah dituntut menjaga akidah anaknya, dituntut mengajarkan ibadahnya, dituntut memberikan peran yang lebih, perhatian yang lebih, bahwa tugas ayah kita sebagai seorang ayah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah dalam Al-Quran surah At-Tarim, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Jangan sampai. Dunia sudah tertakar, tidak akan tertukar, tapi akhirat mesti diusahakan. Kata Allah, kamu sebagai orang tua jaga, hati-hati. Hati didikan bukan dadakan, prosesnya panjang. Kenapa Nabi mengatakan suruh anak kamu sholat sekitar usia 7 tahun? Berarti tugas orang tua sangat besar. Tapi hari ini sudah hilang anak-anak ayahnya. Fenomena Citayam Fashion Week contohnya Pak. Nongkrong-nongkrong anak muda di jalan. Ya Pak, pergaulan-pergaulan bebas. Banyak anak-anak yang LGBT broken home karena kehilangan sosok ayah di rumahnya. Kehilangan sosok Luqman di rumahnya. Kehilangan sosok Yakub di rumahnya. Kehilangan sosok Ibrahim di rumahnya. Maka mari kita sama-sama sebagai seorang ayah sadar, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban
atas apa yang kalian pimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan dan keluarganya. Inilah PR kita bersama. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari segala apa yang Rasulullah khawatirkan tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala ada sebuah kisah seorang anak gembala yang diuji ketauhidannya, yang diuji keimanannya oleh seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anak gembala bawa kambing yang banyak. Kata Ibnu Umar, coba jual kambingnya satu kepada saya. Kata anak gembala, ini kambing bukan milik saya, ini kambing milik majikan saya. Ini Abdun Mamluk, sungguh aku hanyalah seorang hamba sahaya yang bertugas menjaga kambing-kambing ini, menggembalakan kambing-kambing ini. Kata Ibnu Umar menguji keimanannya, kalau begitu bilang kepada majikanmu dimakan serigala satu, pasti tidak akan apa-apa majikanmu, kambingnya ini banyak sekali. Kamu jual satu ke saya lalu bilang ke majikanmu kambingnya dimakan serigala satu, maka kamu akan dapat uang, keuntungan yang banyak. Seorang anak gembala yang masih usianya belum dewasa mengatakan, hei Tuan, jika aku harus menuruti apa kata-kata Tuan, memang majikan saya tidak tahu, tapi fa'ainallah, dikemanakan Allah. Allah di mana Tuan? Allah melihatku Tuan. Ma'i robbi wa malakaya, bersamaku ada Tuhanku Tuan, dan dua malaikat pencatat amalku. Memang manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Lalu Ibnu Umar menangis mendengar jawaban anak gembala ini yang begitu yakin terhadap pengawasan Allah, yang begitu yakin terhadap penglihatan Allah, dan begitu takut kepada Allah. Maka Ibnu Umar membeli hamba sahaya itu dan membebaskannya, karena hamba saya adalah hamba yang sangat takut kepada Allah. Kalau dibilang dari segi pendidikan, mungkin ini bukan profesor Pak, anak gembala ini bukan doktor, malahan mungkin tidak sekolah SD acan, tapi kenapa bisa begitu yakin kepada Allah? Karena ilmu yang tertanam dalam hati, karena hikmah ilmu yang melekat dalam jiwa. Inilah tugas kita sebagai orang tua. Lagi-lagi mari sama-sama kita tanamkan rasa takut itu kepada anak-anak kita. Dimulai daripada diri kita sendiri, kita tanamkan. Kemudian kita tanamkan akidah yang kuat, akidah yang lurus, ibadah yang benar, supaya anak-anak kita saat kita tidak ada, di tengah zaman yang akan semakin berat, semakin sulit dengan berbagai tantangannya, dengan berbagai, kata Nabi, nanti akan datang zaman pagi hari orang beriman, sore hari kafir, sore hari beriman, pagi hari kafir. Ini menandakan ujiannya semakin berat, maka PR orang tua pun semakin berat. Maka mari bentengi dengan mengajak anak kita untuk membangun akidahnya, dekati masjidnya. Masjid adalah peradaban, masjid adalah tempat di mana anak itu terdidik akidah dan ibadahnya. Dekati anak kita dengan Al-Quran, dekati anak kita dengan hadis sedekat-dekatnya. Bukan hanya urusan dunia yang kita dekatkan, agama pun harus didekatkan sedekat-dekatnya, sefaham-fahamnya, sebaik-baiknya. Maka insya Allah kata Nabi, kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kata Nabi, inilah andai matahari di tangan kananku, andai rembulan di tangan kiriku, kata Rasulullah, tidak akan pernah berhenti aku berdakwah tentang ajaran agama Islam ini. Begitupun kita kepada keluarga kita, dan kepada saudara-saudara kita, dan kepada sahabat-sahabat kita, sesuai yang kita mampu. Itu mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan
menjadi renungan kita bersama, agar kita semakin hari semakin bertambah ketakwaannya, semakin baik pendidikan kita kepada keluarga kita tercinta. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sabit qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana